Oke, pada video kali ini kita akan mencoba membongkar GitHub dari Deep Learning Crash Course Giovanni Nevolp. Ini mungkin membahas deep learning ya, deep learning crash course. Kita mulai dari yang pertama, DNN classification atau Dense Neural Network for Classification. Nah, kita masuk saja ke sini. Ini ada PNB-nya. Sebelum itu, coba kita masuk dari neural network for classification, introduce single and multilayer perceptron for classification. Oke, yang untuk kode pertama, implement a single artificial neuron to classify data satu dimensi ke kelas binary menggunakan step fungsi, lalu jalankan dengan dataset visual dan training neuron untuk mengubah prediksi menggunakan gradient descent method. Oke, biar tidak menjalankan codingannya lagi, kita baca yang ini aja. Nah, dimulai dari, oke, di sini dia meload data clean, kemudian data test yang ada di sini, data-datanya. Lalu from loader.py, import load data ID. Load data ID, file name-nya ini untuk membaca data. Lalu X-nya di print, print X, X diambil dari datanya, YGT-nya juga, berapa angkanya udah, baru visualisasikanlah data awalnya. Nah, kita bisa lihat, ini data pertama itu 1 dengan 0,69. Jadi di sekitar sini. Ini kan ini untuk yang data ini. Ya, begitulah plot. Lalu, ini dia mendefinisikan sebuah fungsi neuron kelas 1D per 10 klasifikasi. Buat single neuron with one scalar weight and one input X, which you can be scalar or vector correspond to multiple inputs. Oke. 0 kali X berat sama kali X. Nah, lebih besar dari 0. Dan tipenya integer. Random weight. Nah, ini buat buat data random. Range random. Lalu W0 standar normal. W0-nya diubah menjadi range tapi dinormalkan. Dapatlah Y prediction. Oh, buat Y prediction untuk input data. Same shape as X. Oke. Neuron class ID. Neuron class ID ini tadi ada dari sini function tadi. Lalu W0, X audisi W0 dan X W0-nya itu range standar. X-nya diambil dari data. Oke. Dan visualisasi prediksinya dibuat di plot. Bisa kita lihat untuk prediksinya dia di sini yang disilang itu prediksi. Nah, yang aslinya itu ada titik ini. Nah, ini titik-titik yang kena silang berarti prediksinya sesuai dan ini ada yang meleset sedikit. Nah, lalu kita train neuronnya 6 sampel, panjang data, iterasi 100, eta 0,1, in range, non train, iteration. Pilih range integer, select random sampel tadi, lalu X0 select, dia ngambil select yang ini. Lalu ini juga untuk selectnya kita pilih yang nomor berapanya, lalu YP select, udah. Kan diulang ini berapa banyak yang range-nya tadi namanya iteration-nya 100. Baru errornya sama dengan YP select kurang ya GT select. GT ini ya YP select tadi kan YP prediction GT
Oh, jadi ground truth ya, ya yang ini nyatanya. Berapa yang prediksi dikurang select, berapa error. Nah, W0 eta error selected, X0 select. Printnya berarti I, I sama dengan I, iterasi ke berapa ya? Kemudian weightnya berapa, lalu errornya berapa dengan dua angka di belakang koma. Plot 2F. On plot its performance, ini plotnya bisa kita lihat. Hasilnya mirip ya. Ini ada meleset dua biji. Nah, lalu kita tes menggunakan data train. Tadi kita pakai data tes, tadi data train, ini kita pakai data tesnya. Data tes, plot, prediction ID, X test, YG test, langsung di print. Nah, ini ada meleset satu, yang lainnya oke. Di data tes cukup baik, cuman ada meleset satu. Oke, itu untuk yang pertamanya. Lanjut ke yang neuron kelas 2, itu isinya nambahkan single neuron konsep untuk data 2D, kode introduce weight update, menambah update weight berat, lalu multidimensional input, visualisasi dan klasifikasi boundaries, dan evaluasi clean and noisy data. Oke, langsung saja kita buka IPYNB-nya. Ini data yang dipakai loader tadi sama kayak yang di sebelah ini, loadernya ada. Lalu si ground truth, grand ground apa? Ground truth ya, ground truth. Nah, ini datanya diambil yang 2D, clean, X, X, Y, T. Di datanya bisa kita lihat, kemudian divisualisasi untuk data 3D. Oke, 3D, X0, X1. X0, X1. Nah, ini untuk Y-nya, YGT kan. Load data 2D, X-nya langsung X, dan langsung dibagi dua, dan ini Y-nya, Grand Truck. Nah, implementing a neuron with multiple input. Buat single neuron dengan vector with and one vectoral input, which can also be a 2D NumPy a vector if there are multiple input. Dev neuron class 2D X at W besar sama dengan lebih besar 0 as type integer WX. Oke, random. Oke, kita buat angka randomnya untuk weight tadi seperti tadi. Ini Y predictionnya diisi neuron plus 2D EW dan X. Ini cuma beda data dari yang tadi. Lalu plot. Ya, dari plot ini kita bisa lihat di sini. Oke, kita pause dulu. Udah mau ajan. Oke, lanjut. Ground truth-nya kita bisa lihat di sini. Ini berarti prediksi sesuai dengan kenyataan ground truth ya. Ini meleset, nih meleset, meleset, nih betul, betul, betul. Nah, kenapa warnanya beda? Itu diambil dari Y-nya, yang kuning itu satu, dan yang makin ke bawah itu warna hitam, ungu ya ungu. Nah, di sini kuning itu silang, prediksinya berarti kuning. Nah, nggak sesuai. Bisa kita lihat ya pada gambar ini. Nah, lalu kita train neuronnya lagi. 6 sampel line X, 6 iterasinya 100, lalu diiterasi, lalu ini angka random tadi, kemudian neuron, data error, oke, printf, udah jalankan, ini nomor iterasi, weightnya berapa, W1, W0 berapa, W1-nya berapa,
errornya berapa, dapat hasilnya seperti ini. Ya, setelah di train memang lebih akurat, prediksi lebih sesuai ya. Oke, lalu kita tes ke data tes, nih, data tes, dan hasilnya dengan cukup akurat dengan ada dua kegagalan di sini ya. Sisanya udah akurat. Oke, selanjutnya kita lanjut ke yang ketiga itu training a dense neural network with error backpropagation. Nah, demonstrate training a two-layer dense neural network using the propagation algorithm. This code calculate gradient and update weight iteratively to minimize the classification error on 2D data. Berarti ini pakai data 2D tapi nambah backpropagation. Lanjut aja ke IPNB. Udah langsung ke prakteknya. Nah, di sini bentuk datanya kita bisa lihat sama seperti yang tadi. 2D sampai sini masih sama. Nih di sini masih sama jenis datanya. Lalu di sini ada sigmoid, XP di sini eksponensial. Lalu ini untuk kelasnya WAWBWX, function defined neural network. Nah, ditambah kali WA sigmoid, lalu XB, YA, PB, XB ini sampai dapat hasil neural output layernya, output neuronnya dimasukkan ke Y prediction. Nah, bisa kita tulis biar lebih kompak seperti ini. Yep, sigmoid, lalu define the number of neuron. Nah, number di first layer itu kita buat 3 ya di sini. Lalu kita buat random width-nya seperti tadi, random. Nah, lalu obtain as prediction for input data. Y prediction, then into class WAWBX and plot its prediction. Nah, ini plot prediksinya bisa kita lihat ya. Ini yang ini tadi dipanggil dari DNN class 2. Berarti fungsi yang ini sama nih sebenarnya nih. Hmm. Lihat WAWBX sama. Jadi bebas dia mau manggil yang mana. Ini EP DNN call to class WAWBX kan dipanggil dan ini hasil prediksinya. Nah, bisa kita lihat beberapa prediksi di sini ya. Meleset. Nah, ini akurat. Nah, yang ini lebih ada hitungan lainnya. Yang ini lebih akurat, makin ke pinggir lebih akurat ya. Yang di sini dia agak lari ya, nggak sesuai angkanya. Tapi bisa dibilang dia makin gelap, memang gelap kawannya. Jadi ini cukup akurat juga mendekati. Cuman yang ini kan kuning dia malah ke hitam kan, gawat. Yang ini pun udah lebih baik. Nah, inilah prediction. Nah, lalu ditambah back propagation algorithm. Depth sigmoid, sigmoid X1 kali 1 kurang sigmoid X. Implementasi back propagation algorithm. Oke, dari nampai ambil reason sum transpose. Lalu iterasi 10 pangkat 5 berarti sekitar 10.000. 10.000, 100.000. Length X, oke. Random iterasi, perulangan, in range, 6 iteration. 6 iterationnya ada 10.000. Pilih range integer, select, lalu excellent A, tambahkan seperti rumus tadi. Y select, Y select B.
select B itu diambil dari sini, ini diambil. Oke, untuk menghitung errornya, delta B error di sigmoid WBW eta, delta B transpose, delta A sama WBW di sigmoid transpose. Jika I modulus 100 sama dengan 0, FI, YP di print, ini terasi keberapanya. Ini kelipatan 100 ya. Tunjukkannya, YP select. Errornya itu 2 angka 50 koma. 2F ini juga YP select. Oke. Dapat angkanya ini ada tadi 500.000 iterasi. Baru 50.000 sampai sekian. 10.000 ya, 10 pangkat 5, 10.000 iterasi, oke. Lalu plot predictionnya, nah, kita bisa lihat nih, lebih akurat dari sebelumnya, cuma ada miss di sini aja sedikit, sisanya akurat untuk prediksinya. Nah, untuk data tesnya kita bisa tes, masukkan pakai data tes. Ini udah lebih akurat untuk data yang ini, udah akurat ya. Ini juga akurat, ini oke. Cuma ada miss sedikit sini. Oke, lanjut kita ke yang nomor 4-nya. Tentang classifying the managed digits with the dense neural network. Managed ini kalau nggak salah akan betul kan? Ini adalah tulisan tangan, angka nomor. The example include data loading, training, evaluation using conversion metric, and value analysis to identify classified samples. Oke, kita lanjut saja ke sini. Namanya IPNB. Nah, oke, di sini dia menyarankan untuk, dia menyuruh untuk menginstal Deeply. Oke, lalu ini data yang dipakai ada sekitar 60.000 training image dan 10.000 test image dari the Minis dataset dengan 28 pixel. Misal tulisan tangan angka 0 sampai 9. Oke, ini untuk input data. Ini untuk berapa jumlah data? 60.000 ya. Lalu ini untuk membelah data ya kalau nggak salah. Membelah datanya biar jadi berapa pixel kan nih. Berapa pixelnya. Lalu eh extract the ground truth. Nah, ini untuk melihat truthnya, untuk memunculkannya, oke, append, masukkan ke trace digit, verify the number, 60.000 juga trace datanya. Nah, kita bisa lihat dari visualisasi datanya, eh enclose ini untuk bentuknya, titik-titiknya, NP random, pilih 60, dari 60.000 itu, XM so train image dan image image grace setitel trend digit, oke, font size nya 20. Ini untuk label ya, label. Nah, label nomor ini itu labelnya angka berapa, lalu untuk font size nya 20. Ini tulisan label, oke. Untuk gambarnya IMSO Cmap Grace IDX image. Nah, ini gambarnya munculkan plot show. Oke, lanjut implement the neural network. Display dipanggil, lalu Torch and Sigmoid dipanggil, MLP template, Invitor 28 Orvitor 10, Activation, print MLP modelnya, ini modelnya. Invitor 784, Neo fiturnya 32 base true, Activation Sigmoid. Lalu print trainable parameter. Berapa banyak parameter yang harus dijalankan? Sekitar 26.506. Ini untuk frontals and measure loss, optimizer, specifier, template create, print classifier, ini muncul classifiernya. And train it, training modelis, ZP, data loader, del trainer, trainer feed, classifier, di feed. Ini ada sedikit errornya di
Oh, ini cuma tambahan penjelasan aja, nggak ada masalah. Ada error sedikit di sistem punya contoh ini. Lalu, oh hasilnya nggak muncul berarti ya. Harusnya ada data muncul. Tadi udah dipraktekkan sih muncul. Nanti bisa dicoba aja yang lain. Nah, load the test data, manage data set, tes image, jalankan. Nah, di sini dia memtes performance of network using them. Berarti ini kan train. Oke, setelah di train, di load data testnya. Nah, harusnya ini ada data hasilnya sih. Dia cuma munculin ini hasilnya epochnya. Mungkin karena ada error kali ya. Itu memang nggak ada ya. Oh iya, kayaknya nggak ada tadi dari tes. Nah, lanjut. Using the confusion method to visualize the neural network performance. Nah, confusion metric ini untuk menunjukkan metriknya. Nah, ini dengan codingannya tuple list, image, GT digit, mass prediction, per digit, multi-figure, digit, grounded digit. Ini dia metriknya untuk menjelaskan angka-angka ini berapa banyak untuk setiap. Mm-mm. Kenapa yang di limanya tengahnya kosong semua? Beda dari yang dites tadi. Ini 14 ya. Digit, classifier. Oke, untuk ini conversion metricnya. Lalu improving the neural network. Nah, di sini kita tambahkan namanya softmax untuk merubah modelingnya. Nah, bisa kita lihat ada perubahan sedikit untuk hasilnya. Bisa kita lihat di sini ya, ada perubahan. Nah, lalu, hmm, ini kita bisa lihat nih prediksi digitnya untuk 4 itu yang pas sama yang ground. Oh, yang diprediksi nomor 4 tuh 69 biji padahal itu nomor 9. Itu dia membacanya. Jadi misal dia memprediksi angka 5 itu aslinya 5. Cuman prediksinya itu angka 0 yang paling banyak nih 189. Nah, itu sebenarnya bermasalah ini yang punya dia. Tadi saya tes terus nggak kayak gitu. Bisa dites ya teman-teman. Ini 867 6 biji. Yang prediksi tesnya misal dia prediksi ini 7 padahal itu aslinya 9. Itu ada 43 biji begitu. Ini Relu salah satu fungsi yang memperbaiki model. Nah, bisa terlihat perubahan yang sangat signifikan jika ditambahkan Relu, lebih banyak, lebih akurat. Nah, ini untuk jika kita nambah epochnya jadi 10. Nah, epochnya tambah jadi 10 lebih akurat lagi. Nah, ini untuk menunjukkan hasil-hasil yang error. Oke, ini untuk posisinya, ini untuk milihnya, 16 digit, oke. Nah, bisa dilihat yang salah-salah ini memang salah ya. Nah, ini harusnya 9, 8 nih, harusnya 0 nih, 6. 6 jadi 5, begitulah. Untuk materi yang pertama, CH01 DNN Classification. Mungkin selanjutnya kita akan membahas yang Neural Network for Regression. Ini tadi kan for Classification. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.